Selamat siang, ya, adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatih Alvino Rizky dari program studi ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Di hari ini kita akan berkuliah mengenai pengelolaan air untuk pertanian, ya. Khususnya terkait dengan peran air sebagai support system untuk aktivitas pertanian. Jadi nanti kita akan berbicara mengenai peran dari air untuk pertanian. Ya. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa untuk mengawali perkuliahan kita pada siang hari ini. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Ya. Pada awal perkuliahan nanti saya akan menyampaikan ini mengenai deskripsi mata kuliah pengelolaan atau pertanian. Jadi ini adalah tim teaching. Saya dengan dua dosen lainnya, Pak Rahmat Kuna dan Pak Bayu. Ya. Kemudian mata kuliah ini sifatnya wajib 2 SKS tatap muka dan 1 SKS untuk praktikum khusus untuk mahasiswa program studi ilmu tanah. Kemudian ada 3 capaian yang diharapkan bisa dihasilkan dari perkuliahan ini, ya. Ada yang pertama kaitannya dengan mahasiswa mampu memahami aspek pengelolaan air, perhitungan, ya, untuk pemberian air pertanian. Kemudian yang kedua, ini diharapkan mahasiswa mampu memahami permasalahan kaitannya dengan pengelolaan air, ya, serta lingkup pengelolaan air itu sendiri. Serta yang ketiga, ini mahasiswa mampu menerapkan atau mengaplikasikan konsep ilmu yang terkait dengan pengelolaan air untuk bidang pertanian di masyarakat, ya, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul di lapangan. Ya, jadi ada 3 capaian di ujung perkuliahan yang harapannya kita bisa uh, dapatkan begitu. Kemudian pada pertemuan kita hari ini, nah, berikut adalah outline-nya. Jadi tadi sudah kita menjelaskan mengenai mata kuliah pengelolaan air untuk pertanian ini. Kemudian ada kontrak belajar, silabus, sistem penilaian, ya, hingga kemudian nanti kita akan sedikit membahas mengenai apa itu pengelolaan air untuk pertanian. Ya. Ya. Jadi secara default kuliah kita adalah offline, tapi untuk opsional kita ada untuk online juga, ya, via Zoom. Kemudian diharapkan adik-adik sekalian bisa hadir paling tidak 15 menit sebelum uh, batas maksimal dari perkuliahan itu. Kemudian ya, ini ada beberapa sistem penilaian, ada UTS, UAS, tugas, juga presentasi. Ya. Ya. Berikutnya ada silabus. Jadi dalam perkuliahan pengelolaan air untuk pertanian ada beberapa materi, kurang lebih 10 sampai dengan 11 materi. Yang ini akan ada 14 pertemuan, ya, 7 sebelum UTS dan 7 sebelum UAS. Ini yang pertama ada terkait dengan ruang lingkup, ya, pengelolaan air itu sendiri, ya. Kemudian yang kedua kaitannya hubungan air, tanah dan tanaman. Ini ujungnya ada pada penentuan kebutuhan air tanaman, ya, baik itu evaporasi, transpirasi, ya, juga evapotranspirasi, ya, yang digabung. Kemudian yang berikutnya membahas air secara kualitas, ya, jadi khususnya untuk mutu pertanian gitu. Yang keempat, ini ada pengelolaan air secara kuantitas. Nanti yang akan kita bicarakan pada pembahasan ini adalah kaitannya dengan water balance, ya, ketersediaan air, keseimbangan, ya, hubungannya dengan siklus hidrologi.
Berikutnya ini adalah pengolahan air padi sawah. Kenapa menjadi sangat spesifik? Mengingat ya produksi kita di Indonesia sebagian besar adalah padi. Ya. Kebutuhan air memang digunakan untuk padi. Berikutnya yang keenam ini ada nanti kita bicarakan pendekatan pengolahan air baik dari sudut pandang sistem irigasi, ya, kemudian rainwater harvesting, panen air hujan dalam bentuk embung, maupun kemudian pemanfaatan air tanah. Ya. Berikutnya ada pengukuran dan penyaluran air irigasi. Ini secara teknis bagaimana kemudian air diambil dari sumber, ya, dibagikan melalui saluran-saluran, ya, baik itu saluran primer, sekunder, tersier, dan seterusnya. Berikutnya kita akan juga bicara mengenai efisiensi pengairan. Dan yang terakhir, kita akan berbicara mengenai aturan perundangan, mengenai sumber daya air itu sendiri. Ini ada beberapa referensi perkuliahan yang secara umum kita akan gunakan, ya, terlepas dari nanti di tengah-tengah perkuliahan, saya kira akan kita banyak munculkan, ya, referensi-referensi perkuliahan yang lainnya. Berikutnya ada sistem penilaian. Jadi ini kita mengikuti aturan yang relatif paling baru dari Fakultas Pertanian. Ya kita ada range dari A sampai E, tapi saya kira uh, range sampai E ini sangat sulit ya. Akan lebih mudah tentu mendapatkan nilai A yang paling tidak ya dengan maksimal. Kemudian ya eh, ini adalah komponen pembagian nilai dari mata kuliah ini. Jadi ada UTS, UAS, tugas, kemudian juga keaktifan. Adapun kaitannya dengan praktikum, ini nanti akan dikelola bersama dengan asisten pengelolaan air gitu. Di akan terpisah dalam pelaksanaannya. PT dengan nilai nanti akan digabungkan menjadi satu nilai tersendiri untuk praktikum pengolahan air. Ada pertanyaan sampai saat ini? Sudah jelas semua ya? Jelas, Pak. Oke, ya, terima kasih. Eh, saya langsung masuk ke perkuliahan kita ya. Tapi sebelumnya saya ingin tahu ya apa yang ada di benak kalian mengenai manajemen atau pengolahan air ketika mendengar ya eh, apa itu pengolahan air. Ya, silahkan bisa diisi sambil saya share screen bagian mentinya. Satu atau dua kata saja ketika mendengar manajemen atau pengolahan air. Bisa dicoba sambil saya share screen. Ya, terima kasih atas responnya. Ya, kita bisa lihat di sini ya sebagian besar ya berbicara mengenai irigasi. Ini muncul irigasi tentu adalah hal yang paling besar ya yang sering sekali kita dengar kaitan dengan pengolahan air. Ini juga drainase muncul ya. Sisi lain dari irigasi, ya ini ada water harvesting, panen air hujan, ya, dan seterusnya. Saya kira eh, tidak salah ya apa yang kalian bayangkan mengenai water management atau pengolahan air. Jadi apa yang akan kita bicarakan sepanjang mata kuliah ini adalah mengenai bagaimana kita manfaatkan air, baik itu untuk irigasi
ya. Kemudian juga kita lakukan drainase. Ya. Terima kasih atas responnya. Ya, kita kembali ke materi. Jadi terlihat dari kalian sudah bisa mengelaborasi itu ya dengan pengolahan air. Saya kira karena memang mata kuliah ini ya terusan atau lanjutan dari mata kuliah klimatologi pertanian, yang mana kita banyak berbicara mengenai pengolahan air. Ini sebagai pengingat, saya kira untuk kita semua di pertanian, angkanya itu menggunakan 70% kurang lebih dari total air yang ada. Ini terlepas dari kebutuhan air minum kita dan seterusnya. Jadi sangat besar proporsinya. Bahkan beberapa angka yang dimunculkan oleh beberapa institusi internasional seperti FAO, dia menyebutkan 60%. Kemudian EII yang adalah lembaga atom, ini juga banyak berbicara mengenai ketersediaan air, khususnya water isotop. Ini juga berbicara mengenai peningkatan ya kebutuhan air yang terus meningkat. Ini yang perlu kita sadari. Kemudian kita perlu mengelola air. Mengingat judul perkuliahan kita adalah pengolahan air untuk pertanian, maka yang akan kita bicarakan adalah hubungannya air dan produksi biomasa. Ya, biomasa dalam hal ini adalah produk pertanian. Ya, maka yang akan nanti perlu digarisbawahi dalam setiap pembicaraan kita, yang pertama adalah efisiensi irigasi. Ya, jadi apakah kemudian sudah tepat air diberikan atau jangan-jangan karena hujan sudah cukup, ya, yang dilakukan adalah drainase. Ya, ini perlu menjadi pertimbangan kaitannya dalam nanti di ujungnya kita akan mendapatkan satu yang disebut productivity atau produktivitas dari hasil pertanian ya kaitannya dengan air yang digunakan. Ya, jadi sejumlah air yang digunakan ini apakah kemudian sebanding dengan produksi yang dihasilkan atau jangan-jangan banyak yang hilang. Ya, maka nanti lebih lanjut ya ada yang disebut sebagai water footprint. Ya, ini lanjutan daripada seberapa banyak air yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 ton padi misalnya ya dan seterusnya. Ini yang perlu digarisbawahi dalam setiap pembicaraan mengenai air dan produksi biomasa. Gitu. Ya. Yang lebih lanjut ini mengenai water footprint itu sendiri, ya bisa kita lihat bagaimana kemudian negara-negara dengan produksi ya pertanian yang tinggi memiliki warna yang merah menunjukkan bahwa penggunaan air yang sangat tinggi ya untuk produksi pertanian. Adapun beberapa wilayah yang mungkin tidak ada warnanya bisa jadi memang belum ada datanya atau memang kemudian ya adalah wilayah yang tidak menghasilkan produk pertanian. Ya, ini kalau dilihat ini seperti Australia kan ini adalah wilayah gurun pasir dan juga seperti di Afrika di utara ini juga adalah wilayah dengan gurun ya. Kemudian yang perlu kita lihat lebih dalam, nah ini karena kita berbicara air untuk pertanian ya, maka case kita salah satu adalah Indonesia, mana kita memiliki iklim tropis basah, ya. Tapi kemudian dengan curah hujan yang begitu tinggi, ya, ada yang tahu kira-kira berapa angkanya curah hujan kita per tahun Indonesia? 2000 sampai 3000 Ya, ya, oke, ya, oke, terima kasih responnya ya. Kita 2000 sampai 3000. Tapi ini kemudian mengingat lokasi Indonesia yang sangat luas ya, tentu angkanya akan sangat bervariasi. Tapi
sebagian besar kenapa kita disebut sebagai tropis basah? Ya karena curah hujan yang begitu tinggi ya 2000 sampai dengan 3000 kurang lebih. Ya. Tapi kemudian ya kenapa pengolahan air perlu dilakukan? Ini karena salah satunya adalah terdapat wilayah hari tanpa hujan, sehingga perlu tetap diberi air meskipun di musim penghujan ini ada hari tanpa hujan. Ya, kemudian ada anomali iklim El Nino, La Nina ini menunjukkan ketidakpastian ya curah hujan pada akhirnya yang ini akan mempengaruhi produktivitas pertanian. Ya. Ini kenapa kemudian kita perlu tetap melakukan pengolahan air. Ya, apalagi dengan kemudian karakteristik tanah yang sangat beragam, khususnya sifat fisik dari tanah itu sendiri. Ya. Maka sebagian besar pembicaraan kita, ya khususnya di perkuliahan ini adalah kita memanage, ya, mengatur air hujan ya sebagai sumber utama air di wilayah pertanian. Ya. Tapi kalau kemudian kita bicara di wilayah lain, seperti di Eropa misalnya, maka yang muncul adalah manajemen air tanah. Karena sebagian besarnya yang digunakan adalah air tanah. Ya. Eh, Berbeda lagi bisa jadi dengan wilayah yang dekat dengan gunung es, ya maka adalah pengolahan glacier. Ya. Jadi sangat bergantung pada lokasi. Kebetulan kita wilayah Indonesia ini dianugerahi banyak air hujan sehingga yang dikeluarkan adalah air hujan. Kemudian kita berbicara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produksi biomasa. Ya, nanti kita akan lihat utamanya pada faktor pembatas. Jadi sekalipun ya ini kita masuk kepada produksi biomasa, produksi pertanian adalah memiliki satu potensi maksimal hasil, misal tadi punya potensi maksimal 9 ton ya, per hektar misalnya, ini adalah potensi maksimal. Ini didasarkan dari karakteristik tanamannya secara genetis. Tapi ada yang namanya faktor pembatas, salah satunya adalah air dan nutrisi. Maka yang perlu dijaga ya supaya tetap mendekati ya potensi ya dari maksimal hasil produksi adalah air dan nutrisi. Kemudian baru faktor yang lain-lain. Ya, jadi sebelum terjadi pengurangan produksi oleh gulma, hama, penyakit, ya, dan lain-lain, ini yang perlu dijaga adalah air dan nutrisinya. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi kebutuhan air tanaman. Saya kira ini bukan teori yang baru, ya sudah pernah dibahas dalam perkuliahan klimatologi pertanian. Ya, yang perlu diperhatikan dalam pembicaraan pola air adalah waktu umur dari tanaman, ya bahwa di awal kebutuhan tanamannya nilai Kc ya itu masih sangat rendah, kemudian akan naik ya mengikuti dari pertumbuhan tanaman khususnya pada fase vegetatif ya, kemudian berangsur-angsur turun ya ketika mencapai proses pembuahan atau pembungaan ya. Ini pada tanaman-tanaman semusim ya. Tapi kalau tanaman tahunan biasanya di ujung ini ya, di fase menjelang generatif ya, penurunannya tidak signifikan karena setelahnya dia akan kemudian kembali naik ya pada fase vegetatif untuk kebutuhan air tanaman yang berdasarkan evapotranspirasi ya, penguapan baik itu dari permukaan tanah maupun dari permukaan ya. Ini yang ingin saya tunjukkan bahwa bisa terlihat ya di awal tumbuh tanaman tadi ya ini kita lihat tutupan lahannya sangat kecil. Ini menggunakan kamera saja. Nanti semakin berangsur dia tumbuh tanaman ya semakin kemudian banyak ya daunnya, semakin tinggi juga cover crop-nya tutupan. Lebih advance tadi kalau tadi menggunakan kamera biasa kita bisa menghitung ya menggunakan RGB biasanya. Ini lebih lanjut, lebih advance benar untuk menggunakan drone. Saya kira sudah banyak sekali sekarang digunakan ya teknologi remote sensing untuk menentukan cover crop tutupan lahannya ya. Lebih jauh tentu ini bisa banyak digunakan untuk hal yang lain, misal untuk menentukan kesehatan tanaman, tetapi dalam konteks
pengelolaan air pertanian kita bisa melihat bagaimana kemudian tutupan dari tanaman ini menutupi satu petak lahan, sehingga dalam penentuan nilai penguapan juga akan berpengaruh pada kebutuhan airnya. Ya. Lebih detail adalah leaf area index, ya. Bagaimana kemudian dalam satu ketinggian kita bisa kemudian menghitung ya seberapa banyak lapisan-lapisan daun yang menutupi satu area gitu. Nah, ini uh, menjadi pengingat kembali mengenai keseimbangan air. Kalau tadi sebelumnya kita bicarakan mengenai siklus hidrologi, ya, maka kebutuhan air tanaman lebih dalam, maka dilihat dalam satu uh, kesetimbangan air. Kita bisa dilihat di sini, inputnya ada air hujan, ada irigasi, ya, ada subsurface, ada air tanah, ya. Tapi kemudian ada outputnya juga, ya, output karena penguapan dari tanah, penguapan dari permukaan tanaman, ada juga limpasan permukaan. Ini yang akan kita bicarakan bahwa dalam satu siklus ya ini adalah siklus yang seimbang. Jadi ada yang masuk, tentu ada yang keluar. Ya, maka lebih detail kita akan mengetahui di dalamnya. Ya, ini ada faktor lain yang mempengaruhi yaitu adalah faktor tanah. Ya, kita tahu bahwa komponennya tidak hanya tanah saja, di dalam tanah kita ada udara dan ada air. Ya, ini yang akan kita bicarakan dalam kebutuhan air tanaman adalah tegangan air. Ya. Bagaimana kemudian ya, satu jenis tanah tertentu mempunyai kemampuan untuk mempertahankan air ya, sebatas yang mereka miliki. Ya, analogi yang sering saya pakai adalah bagaimana kemudian ketika kita meminum es teh, gitu ya. Jadi kalau airnya masih banyak, tentu akan lebih mudah daripada ketika air es tehnya jauh lebih sedikit ketika kita menyedot airnya. Ini hal yang serupa juga terjadi di dalam tanah, ya, yang disebut sebagai wilting point, ya, titik layu. Bagaimana kemudian ketika air yang tersedia sangat sedikit, maka energi yang dibutuhkan untuk mengambil ya, air oleh tanaman itu sangat besar kebutuhannya. Jadi sangat susah bagi tanaman untuk mengambil air karena dipertahankan betul oleh tanah air yang ada. Kondisi yang sebaliknya tentu adalah saat kondisi kapasitas lapang, ketika air masih banyak, ya, maka akan sangat mudah bagi tanaman untuk mengambil airnya. Maka yang perlu kita jaga adalah dalam kondisi air tersedia. Ya. Nanti kita bisa dalam grafik, ya, ini kita bisa lihat misalnya clay, ya, ini memiliki eh, nilai kapasitas lapang yang sangat pendek rentangnya, ya, mengingat ya mereka tidak cukup eh, baik dalam mengeluarkan air. Jadi rentangnya relatif pendek tapi berada pada nilai yang besar. Jadi karena eh, ruangnya sedikit gitu. Sebaliknya pada pasiran yaitu rentang air terusnya sangat pendek tapi mereka punya kemampuan meloloskan air yang sangat tinggi gitu. Ya. Lebih detail buat penggambarannya ya. Berikutnya adalah bagaimana kita menghitung kebutuhan air dalam hal profil tanah. Ya, ini bisa kita lihat bahwa tanah ini komposisinya sangat beragam, bahkan kemudian dalam kedalaman 1 meter saja ini uh, bisa sangat berbeda. Ya, ada yang masih tanah, kemudian lapisan ada lapisan kerikil dan seterusnya. Maka yang perlu diperhatikan, kalau tanahnya dalam, tentu ya, kebutuhan airnya akan jauh lebih besar daripada ya, tanah yang kemudian tipis, ya, maka akan jauh lebih sedikit ya air yang diperlukan untuk memenuhi ruang pori tanah pada level yang sama. Gitu.
Ya, bagian yang terakhir adalah bagaimana kemudian respon ya produksi ya biomasa terhadap ketersediaan air untuk tahap yang berbeda-beda. Ya. Jadi sebagaimana kita main yang di awal tadi bahwa kebutuhan air terus meningkat ya dari awal tumbuh sampai fase vegetatif. Ya, nanti akan bisa dilihat ini adalah faktor pengurang ya. Jadi kalau kemudian air ya saat proses pembungaan dan proses pembuahan ini kok kurang, maka akan sangat berpengaruh pada proses produksi. Ya, ini eh, teori ini ada bisa kalian lihat di FAO 56 ya, bahwa kemudian pada saat ya pematangan, proses pematangan, ya kekurangan air tidak banyak berpengaruh terhadap produksinya. Tapi kalau kurang airnya pada saat pembungaan atau proses pembuatan pembentukan buah, maka akan sangat berpengaruh pada produksi pertanian. Gitu. Silakan yang ingin bertanya, bisa kolom chat atau kalau langsung. Ya, sambil menunggu pertanyaan, ya nanti mohon disiapkan pada pertemuan yang akan datang. Nanti kita akan coba membuat kuis 1 menit berbicara. Ya, kalian berbicara dalam waktu 1 menit. Ya, ini nanti silakan perkenalkan diri, kemudian menceritakan mengenai komoditas perkebunan yang ada pengolahan airnya. Kemudian diceritakan kendala pengolahan airnya, serta jenis irigasi atau drainase yang digunakan. Ya, silahkan bisa dibuat untuk pertemuan depan. Ya, ini ada pertanyaan. Terima kasih Delia. Ada perbedaan curah hujan di masing-masing wilayah. Bagaimana menyikapi air hujan di daerah yang curah hujannya kecil? Ya. Kaitannya dengan wilayah yang air hujan yang terbatas, yang dilakukan adalah tentu memilih, pertama adalah memilih jenis tanaman yang tidak kemudian sensitif terhadap kekurangan air. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah tentu memilih jenis irigasi yang itu hemat air, seperti misalnya adalah irigasi drip, tetes, atau kemudian sprinkle. Ya, ini uh, merupakan metode yang saya kira cukup cepat ya untuk kemudian menentukan bagaimana air yang terbatas itu dapat digunakan untuk eh, pertanian begitu. Tentu ada hal-hal yang lain ya, mesti perbaikan jenis tanah dan seterusnya, tetapi dalam waktu yang eh, singkat, cara yang dilakukan adalah tentu menentukan jenis tanaman yang tidak sensitif terhadap kekurangan air, juga jenis irigasi yang tepat begitu. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sambil nanti pertemuan depan silahkan disiapkan ya 1 menit berbicara mengenai pengolahan air, ya jenis irigasi atau drainase yang digunakan pada jenis komoditas perkebunan tertentu. Ada lagi pertanyaan terakhir barangkali ya? Oh sudah? Ya, ya sedikit eh, spoiler ya, sedikit spoiler untuk pertemuan depan. Ini kita bicarakan mengenai macam-macam jenis teknik irigasi, ya, baik itu irigasi permukaan, irigasi sprinkler, irigasi mikro, ya, juga sub irigasi, irigasi bawah tanah. Ini adalah tema-tema yang kita bicarakan, termasuk kita akan mengelaborasi dengan ya tugas kuis 1 menit berbicara tadi ya. Di kita akan bicara lebih detail bagaimana teknik-teknik irigasi yang ada di uh, lapangan gitu. Ya. Saya kira demikian ya pertemuan kita pada siang hari ini. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Uh, dari saya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.